Sekarang kalau kita ingin mendapatkan nilai ekspektasi X atau kemarin diartikan bahwa nilai ekspektasi itu menunjukkan nilai reratanya. Jadi kalau di sini diminta menentukan nilai ekspektasi X, berarti ya sama saja menentukan nilai rerata X untuk fungsi gelombang yang sudah diperoleh pada infinite square well potensial. Ya, si X sama dengan akar 2 per L sin N P X per L. Jadi harus ditentukan nilai ekspektasi X-nya atau X bar. Bisa juga dinyatakan dengan kurung siku gini ya, X yang menunjukkan sebagai nilai reratanya. Itu seharusnya bisa diperoleh dengan cara integral dari konjugasinya, kemudian dikalikan dengan X, karena yang akan ditentukan adalah nilai rerata X, dikali dengan fungsi gelombang dx. Ya, tinggal dimasukkan saja. Ya, berarti untuk mendapatkan X bar, kita bisa melakukannya dengan cara integral X, konjugasinya itu tetap sama ya, akar 2 per L sin N P X per L dikalikan dengan fungsi gelombangnya, akar 2 per L sin N P X per L dx. Jadi kita perhatikan di sini ada bilangan konstannya, yaitu akar 2 per L dikalikan akar 2 per L bisa keluar dari integralnya. Sehingga kita mendapatkan X barnya seharusnya adalah 2 per L integral X sinus kuadrat N P X per L dx. Ya, jadi untuk mendapatkan berapa nilai ekspektasi X ya harus diselesaikan integral ini. Ya, nah sebagai catatan ya kita mencoba untuk menyelesaikan integralnya. Ya, bahwa integral dari X sin kuadrat NP X per L, lagi-lagi kita nyatakan saja bahwa NP per L-nya sebagai A ya, sebagai A, sebagai suatu konstanta besarnya A ya, sehingga kita nantinya akan mendapatkan bahwa ini menjadi sin kuadrat AX gitu ya. Nah, jadi sin kuadrat AX itu sebetulnya bisa juga dinyatakan sebagai setengah minus setengah dari cos 2AX. Gitu ya. Dengan demikian, kalau diminta untuk menyelesaikan integral X sin kuadrat AX dx, maka sebetulnya kita bisa membawanya menjadi ini ya, X dikalikan setengah minus setengah kalikan cos 2AX dx ya. Tuh. Dengan demikian integral dari X
sin kuadrat AX dx itu sama saja sebagai dinyatakan integral dari X per 2 dx minus integral dari X per 2 cos 2 AX dx. Kalau suku yang pertama kita semua sudah tahu penyelesaiannya ya, karena relatif sangat mudah ini diselesaikan. Yang ini seharusnya akan sama dengan X kuadrat per 4 ya. Tinggal PR-nya adalah harus menyelesaikan yang ini. Caranya bagaimana? Ya sebetulnya banyak cara, lagi-lagi saya utarakan banyak cara untuk menyelesaikan integral. Salah satunya misalnya dimisalkan ya. Jadi kan kita harus menyelesaikan yang suku kedua ini, yang sisi sebelah kanan ya, dimisalkan ya. Dimisalkan F-nya, kita memiliki fungsi F, yaitu X. Ya. Dengan demikian, derivatif F-nya ini terhadap X itu nilainya adalah 1. Ya. Kemudian, ini untuk yang X. Ya. Kemudian kita bisa melihat yang satunya, fungsi yang satunya, nyatakan saja sebagai G. Ya. Nah, di sini G. G-nya adalah G aksen. Itu besarnya adalah cos 2AX. Ya. Dengan demikian, dengan cara mengintegralkan, kita bisa mendapatkan G-nya. Ya. G-nya berapa? Ya, G-nya sederhana saja. Kalau cos 2AX diintegralkan dx ya, maka hasilnya adalah sin 2AX per 2A. Nah, kemudian di sini karena sudah dinyatakan sebagai F dan G, ya dibawa saja integral dari F G aksen, ya, itu hasilnya seharusnya F dikalikan G minus integral dari F aksen dikalikan G. Ya, tinggal diikuti saja. Tadi F-nya sudah tahu, yaitu X. G-nya sudah ditentukan, yaitu sin 2AX per 2A. Ya. Kemudian F aksennya adalah 1. Ya. G-nya itu tadi. Ya. Jadi 1 dikali sin 2AX per 2A dx. Ya. Nah, yang ini sudah hasil akhir, tapi suku yang kedua ini harus diselesaikan. Ya. Caranya bagaimana? Ya, ini relatif lebih mudah kan? Integral sin 2AX dx. Ya. Kalau ingin mendapatkan cara yang lebih mudah, dimisalkan saja U-nya ada U sama dengan 2A X ya. Kemudian didiferensialkan DU tentunya akan menjadi 2A dx. Ya. Gunakan itu di dalam menyelesaikan integral sin 2AX dx. Ya. Jadi ini sama dengan sin U ya. Di sini ada 2A ini ya, DU. Oke. Ya, atau 1/2A integral sin U DU. Ya. Hasilnya apa? Ya, hasilnya integral sin
U DU itu tentu saja adalah minus cos U. Ya, sehingga ini akan sama dengan 1/2A minus cos U. Minus cos U. Nah, kembalikan lagi ya. Yang ini cos U, tadi U adalah 2AX ya. Berarti ini sama dengan 1/2A minus ya. Cos 2AX. Begitu. Kemudian tadi kita diminta untuk menentukan integral dari X sin kuadrat AX dx kan. Jadi hasilnya secara keseluruhan tadi akhirnya akan diperoleh bahwa integral dari X sin kuadrat AX dx akan diperoleh sebesar 1/4 X kuadrat dikurangi X sin 2AX per 4A dikurangi cos 2AX per 8A kuadrat. Ya. Nah, sekarang karena A tadi kan sama dengan N P per L. Ya. Jadi bawa ke atau diganti A-nya menjadi NP per L. Ya. Jadi kita harus mengintegralkan X sin kuadrat NP X per L dx. Tentu saja batasnya adalah lebar dari sumurnya dari 0 sampai L. Hasilnya adalah 1/4 X kuadrat minus X sin 2N P X per L dibagi dengan 4N P per L dikurangi cos 2N P X per L dibagi dengan 8 N kuadrat P kuadrat per L kuadrat. Ya. Selesaikan ini untuk batas integral dari 0 sampai L. Akan kita peroleh hasilnya adalah 1/4 L kuadrat dikurang L sin 2N P L per L per 4N P per L. Kemudian ini dikurangi dengan cos 2N P L per L per 8 N kuadrat P kuadrat per L kuadrat dikurangi dengan 0/4 dikurangi dengan ini X-nya 0 ya. 0 ya, dikali sin per 4 ini ya berarti 0 ya. Kemudian maaf, kurang dikali minus ya berarti yang ini plus ya. Plus ya, sin 0 ya per 4N P per L. Kemudian kurang dari minus ya plus ya. Plus cos 2N P 0 per L per 8 N kuadrat P kuadrat per L kuadrat. Ya.
Suku yang ini sama dengan 0, suku yang ini juga sama dengan 0, karena sin 0 tentu saja adalah 0, apalagi di depannya dikalikan 0. Kemudian kita perhatikan suku yang ini, ya. L sin 2N pi L per L yang ini habis, berarti kita akan mendapatkan sinus dari 2N pi, ya. N-nya kan bilangan bulat positif, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, 2 dikali 1 hasilnya adalah 2, berarti 2 pi. 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4, 4 pi. 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6, 6 pi. Berarti berapapun N, baik itu bilangan yang ganjil atau genap, maka akan dihasilkan ini merupakan kelipatan bilangan genap, ya, sehingga genap kalikan pi itu akan hasilnya adalah selalu 0, ya, itu. Kemudian, ya, sehingga yang ini, suku yang ini juga hasilnya adalah 0, ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini. Sama, analog dengan yang tadi, 2 dikali 1 adalah 2, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 3, 6. Sehingga hasilnya selalu bilangan genap, ya. Bilangan genap dikalikan pi, yang ini habis, ya. Maka hasilnya adalah kosinus itu kan begini, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi yang ini adalah pi-nya di sini, ya. Ini adalah pi-nya. Yang ini adalah 2 pi-nya. Ini adalah pi. Ini 2 pi. Terus yang ini 3 pi, 4 pi, dan seterusnya. Sehingga kalau N sama dengan 1, hasilnya adalah 2 pi, ya. 2 pi, cos dari 2 pi, nilainya adalah positif 1. Cos dari 4 pi, nilainya juga positif 1. Ya. Minus dikalikan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Ya. Sedangkan yang sisi sebelah ini, cos dari bilangan genap, kelipatan pi kelipatan bilangan genap, ya hasilnya adalah positif 1. Ya. Ini ada plus, berarti bilangannya adalah tetap positif. Ya. Nah, suku yang terakhir ini ternyata sama dengan suku kosinus yang nilainya negatif. Sehingga yang bagian ini bisa dicoret atau saling menghilangkan. Dengan demikian, hasil dari integral x sin kuadrat npx per L dx itu adalah pada suku yang pertama saja, yaitu L kuadrat per 4. Itu, ya. Nah, tapi harus diingat bahwa tadi di depan itu kita perkaliannya adalah ini, saya tunjukkan. Ada ini, di depan dari integralnya ada harus dikalikan 2 per L. Ya, dengan demikian maka kita harus mengalikannya dengan 2 per L. Ya, tadi kan seharusnya ini ya, 0 L X sin kuadrat N P X L, ya, L, maaf, dx. Ya, ini tadi hasilnya adalah L kuadrat per 4, ya. Hasilnya adalah L kuadrat per 4, tapi harus dikalikan dengan 2 per L. Ya. L kuadrat per 4. Ya, hilang, tinggal 2, yang ini hilang, maka hasilnya akan diperoleh L per 2. Ya, dengan demikian bahwa X bar
atau bisa juga dinyatakan sebagai kurung dari X ini yang menyatakan nilai ekspektasi X untuk kasus infinite square well potensial akan diperoleh nilainya adalah L per 2. Hanya tergantung pada lebar dari sumur potensialnya.